Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Azahra dari kelas 6B jurusan Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan akhiran NIM 086. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan teknologi artificial intelligence internal dalam mencegah kebocoran data pada perusahaan Samsung. Langsung saja kita simak videonya. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu fenomena apa yang terjadi saat zaman semakin berkembang. Perkembangan teknologi masa kini berkembang sangat pesat dan semakin mendunia sehingga menciptakan objek. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi dan penemuan dari yang sederhana hingga yang sangat rumit. Bahkan, teknologi handphone yang awalnya hanya sebuah alat komunikasi nirkabel berkembang menjadi alat komunikasi yang dapat mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan dapat mengakses layanan internet. Seiring perkembangan telepon genggam, muncullah inovasi teknologi terbaru yaitu smartphone. Salah satu teknologi dari smartphone yang saat ini sedang tren dan digemari masyarakat Indonesia adalah smartphone dengan OS Android. Sekarang ini, semakin banyak vendor yang merilis smartphone berbasis Android dengan berbagai merek, mulai dari Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, Huawei, dan masih banyak lagi. Menurut hasil riset, Android adalah sistem operasi paling populer di dunia, dengan lebih dari 2,5 miliar pengguna aktif yang tersebar di lebih dari 190 negara. Android adalah platform yang dominan di sebagian besar negara, meskipun mengalami kesulitan melampaui Apple di Jepang dan Amerika Serikat. Dalam laporan, IDC merinci 5 besar vendor smartphone global kuartal pertama 2023. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Samsung berhasil merajai pasar smartphone global pada periode ini dengan pengiriman sebanyak 60,5 juta unit. Dengan jumlah pengiriman tersebut, Samsung berhasil menguasai 22,5% pangsa pasar ponsel dunia kuartal 1 2023. Hal ini tentu tidak luput dari strategi pemasaran Samsung untuk memenangkan persaingan pasar. Meskipun di kuartal 1 2023 ini pangsa pasar Samsung menurun 1,2%, tetapi Samsung tetap mempertahankan eksistensinya di posisi pertama pada tahun ini. Dalam memenangkan persaingan di pasaran, Samsung memperhatikan dan mengedepankan teknologi yang terbaru dalam setiap inovasinya. Smartphone Samsung juga memiliki fitur yang beraneka ragam, mulai dari fitur low-end hingga smartphone dengan fitur high-end. Didukung dengan desain produk yang elegan, memiliki software yang ringan untuk dijalankan, selalu mendapatkan update pembaharuan firmware, dan memiliki hasil kamera yang cukup jernih. Spesifikasi yang ditawarkan inilah yang membuat konsumen tertarik untuk melakukan pembelian terhadap produk Samsung. Di samping dengan dikuasainya pangsa pasar pada kuartal 1 tahun ini, Samsung mengalami adanya kebocoran data akibat ketidaksengajaan 3 karyawannya yang membocorkan informasi sensitif soal perusahaan ke ChatGPT. Hal itu terjadi saat para karyawan menggunakan ChatGPT untuk membantu pekerjaan mereka. Selanjutnya, saya akan membahas apa permasalahan yang dialami oleh perusahaan Samsung, serta bagaimana kronologi permasalahannya. Perusahaan teknologi asal Korea Selatan, Samsung, dikabarkan melarang para karyawannya untuk menggunakan layanan AI generatif seperti ChatGPT. Samsung melarang penggunaan alat AI generatif pada perangkat perusahaan yang mencakup komputer, tablet, dan ponsel, serta perangkat bukan milik perusahaan yang berjalan di jaringan internal. Larangan itu tidak hanya berlaku untuk ChatGPT saja, tetapi juga layanan yang menggunakan teknologi tersebut seperti Microsoft Bing, serta layanan AI generatif lain seperti Google Bard. Munculnya larangan ini disebabkan karena beberapa waktu lalu, karyawan Samsung menggunakan layanan ChatGPT dan secara tidak sengaja membagikan data internal sensitif ke layanan tersebut. Larangan tersebut hanya akan berlaku untuk perangkat yang dikeluarkan oleh Samsung untuk para karyawannya saja. Artinya, para konsumen yang memiliki ponsel Samsung, laptop, dan perangkat lainnya tidak akan terpengaruh. Data-data rahasia perusahaan yang dimasukkan ke ChatGPT termasuk source code untuk program baru, catatan meeting internal, serta informasi lain terkait hardware.
The Economist Korea, salah satu yang pertama melaporkan kebocoran data, menggambarkan insiden pertama yang melibatkan seorang insinyur yang menempelkan kode sumber rahasia dari database semikonduktor ke ChatGPT dengan perintah ke chatbot untuk memperbaiki kesalahan. Ia menyalin semua kode sumber yang bermasalah, memasukkannya ke dalam ChatGPT, dan menanyakan solusinya. Dengan kata lain, kode sumber terkait pengukuran fasilitas Samsung Electronics dimasukkan sebagai data pembelajaran AI terbuka. Dalam insiden kedua, seorang karyawan yang ingin mengoptimalkan kode untuk mengidentifikasi cacat pada peralatan Samsung tertentu menempelkan kode tersebut ke dalam ChatGPT. Kebocoran ketiga terjadi ketika seorang karyawan mengonversi konten rapat yang terekam di smartphone-nya menjadi file dokumen melalui aplikasi Neverclova dan kemudian memasukkan ke dalam ChatGPT dan meminta ChatGPT untuk membuatkan notulensi rapat internal di Samsung. Seperti diketahui, layanan AI generatif ChatGPT telah berhasil mendapatkan popularitas besar di seluruh dunia sejak diluncurkan pada November tahun lalu. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwasannya layanan ChatGPT hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk mencapai 1 juta pengguna. Hal tersebut membuktikan bahwa popularitas layanan ChatGPT ini sangat tinggi dan diminati oleh para pengguna internet di seluruh dunia. Banyak orang yang akhirnya memanfaatkan teknologi besutan OpenAI itu untuk mendapatkan jawaban berbasis teks mengenai segala hal, mulai dari penelitian dasar hingga tugas yang berkaitan dengan bisnis dan masih banyak lagi. Sayangnya, manfaat yang diberikan ChatGPT itu juga menemui masalah yang signifikan. Selain kebocoran data hak milik kelayanan yang dialami Samsung, yang lain telah menandai potensi pelanggaran privasi data, pelanggaran hak cipta, dan ketidakakuratan dalam respons ChatGPT. Samsung sendiri awalnya mengizinkan karyawan di divisi solusi perangkat yang mengelola bisnis semikonduktor dan tampilannya untuk menggunakan AI generatif sejak 11 Maret lalu. Setelah kebocoran data, Samsung juga meminta staf untuk tidak mengirimkan informasi atau data pribadi apapun yang terkait dengan perusahaan yang dapat mengungkapkan kekayaan intelektualnya. Salah satu masalah yang dicatat Samsung adalah sulit untuk mengambil dan menghapus data di server eksternal, dan data yang dikirimkan ke layanan AI generatif tersebut dapat diungkapkan kepada pengguna lain. Berdasarkan survei internal Samsung pada bulan April lalu, sekitar 65% peserta mengatakan bahwa menggunakan alat AI generatif memiliki risiko keamanan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, Samsung Electronics mengambil keputusan untuk mengirim peringatan ke semua karyawannya soal bahaya potensi kebocoran informasi rahasia perusahaan. Akhirnya, divisi semikonduktor Samsung membuat sistem AI internal untuk digunakan para karyawan dengan ukurannya yang terbatas hanya 1024 byte. Pihak Samsung sendiri kini sedang mengembangkan tools AI internal sendiri untuk pengembangan dan penerjemahan perangkat lunak. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah ketergantungan dengan chip AI salah satu perusahaan dan mencegah kebocoran data perusahaan yang tak sengaja dilakukan para karyawan. Samsung menggandeng Naver untuk merestrukturisasi perusahaan melalui pengembangan teknologi AI. Platform AI Samsung akan berada dalam server Samsung yang aman dan memastikan informasi sensitif seperti semikonduktor maupun kode hak milik tetap terlindungi dari akses tidak sah. Para karyawan Samsung wajib menggunakan tools AI milik perusahaan. Nantinya, chatbot AI Samsung akan memahami dan merespons bahasa Korea lebih akurat dibandingkan AI lainnya sekaligus memberikan pengalaman yang intuitif pada karyawannya. Sebagai permulaan, platform tersebut akan ditujukan kepada Device Solution Division. Nantinya, AI tersebut mendapatkan pengujian yang ketat untuk mengoptimalkan kinerja dan kompabilitasnya. Setelah melewati proses evaluasi, nantinya AI akan diperluas secara bertahap ke divisi Samsung lainnya, termasuk Device Experience. Harapannya, Samsung akan menyederhanakan alur kerja internalnya. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana pengembangan Artificial Intelligence atau AI internal dalam mencegah kebocoran data di perusahaan Samsung.
Samsung Electronics dikenal sebagai pemimpin global dalam teknologi konsumen dan perangkat keras. Saat ini, Samsung tengah mengembangkan teknologi canggih, yaitu pengembangan AI buatan Samsung sendiri. Setelah mengalami risiko potensial yang terkait dengan platform AI eksternal, Samsung mengambil langkah proaktif untuk melindungi data properti dan kekayaan intelektualnya. Samsung Electronics telah memulai pengembangan penuh dari LLM atau Large Language Model miliknya sendiri untuk penggunaan internal. Pengembangan solusi LLM Samsung dimulai pada bulan ini dan dipimpin oleh Samsung Research. Bentuk rancangan kecerdasan buatan ini untuk mengatasi berbagai tugas dan aplikasi. Samsung AI akan menjadi bagian internal dan proyek internal mereka. Proyek ini telah menerima investasi yang signifikan dalam hal tenaga kerja dan sumber daya. Khususnya semua sumber daya GPU yang tersedia telah didedikasikan untuk pengembangan LLM, komponen penting dalam pelatihan model tersebut. Dalam mengembangkan chatbot ini, Samsung berencana untuk menyelesaikan pengembangan versi pertama LLM-nya dalam waktu 2 bulan. Fokus utama solusi LLM Samsung adalah pada peringkasan dokumen, pengembangan perangkat lunak, dan terjemahan bahasa. Sementara perusahaan belum mengambil keputusan untuk menyediakan solusi AI bagi masyarakat umum. Namun, pemanfaatan internalnya dinilai sebagai prioritas. Keunggulan utamanya yaitu bahwa Samsung dapat menyesuaikan AI mereka sendiri untuk kebutuhan spesifik perusahaan, sekaligus menjaga kontrol total atas data dan informasi yang diproses oleh AI. Meski Samsung AI masih dalam tahap awal pengembangan, potensinya itu sangat besar. Dengan teknologi Samsung AI ini, Samsung dapat secara signifikan mengurangi waktu untuk pengembangan perangkat lunak dan desain semikonduktor serta tetap memastikan keamanan dan privasi data. AI buatan Samsung adalah bukti komitmen perusahaan terhadap inovasi dan kemajuan teknologi. Dengan pengembangan ini, Samsung tidak hanya memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam teknologi konsumen, tetapi juga memperlihatkan potensi besar dalam bidang AI dan teknologi canggih lainnya. Dengan pengembangan AI in-house, Samsung membuka jalan menuju masa depan teknologi yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih efisien. Dari kasus tersebut, dapat dikaitkan dengan materi sistem informasi manajemen yang sudah saya pelajari. Teori pertama yaitu mengenai manajemen keamanan informasi data. Berdasarkan teori sistem informasi manajemen mengenai manajemen keamanan informasi, yang mana dalam pengertiannya, keamanan informasi merupakan upaya untuk melindungi aset informasi dari potensi ancaman. Dalam studi kasus ini menyoroti pentingnya memiliki kebijakan keamanan data yang jelas dan ketat. Samsung harus memiliki kebijakan yang melarang penggunaan platform AI eksternal yang tidak terkontrol dan mengharuskan karyawan menggunakan tools AI internal perusahaan. Hal ini membantu mengurangi risiko kebocoran data dan memastikan penggunaan teknologi yang aman dan terkendali. Selain itu, studi kasus ini juga berkaitan dengan materi sistem pendukung keputusan. Jadi, meskipun penggunaan AI dapat membantu dalam pengambilan keputusan, studi kasus ini juga menunjukkan risiko yang terkait dengan penggunaan AI. Ketiga karyawan secara tidak sengaja membocorkan informasi rahasia perusahaan ke ChatGPT, yang kemudian data yang dikirimkan ke layanan AI generatif tersebut dapat diungkapkan kepada pengguna lain. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan AI dalam pengambilan keputusan. Setelah kita melihat fenomena, permasalahan, dan keputusan yang diambil oleh perusahaan Samsung tadi, maka selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil analisis saya terhadap kasus tersebut. Yang pertama, mengenai kendala. Berdasarkan studi kasus tersebut, tantangan terkait akurasi data dan privasi informasi tetap menjadi kendala signifikan yang perlu ditangani dalam proses pengembangan teknologi AI yang sedang berlangsung. Selanjutnya, mengenai solusi, di mana solusi untuk mengatasi kendala terkait data dan privasi informasi tersebut, Samsung membangun kemitraan strategis dengan Naver Corporation. Dengan berbagi data semikonduktor tertentu dengan Naver, Samsung dapat memanfaatkan kekuatan AI generatif tanpa mengorbankan keamanan atau risiko kebocoran yang tidak diinginkan ke ruang cloud publik.
Kemudian, implikasi terkait dengan pengembangan artificial intelligence atau AI internal terhadap permasalahan yang dialami perusahaan Samsung diantaranya. Yang pertama, menjadi sumber inovasi yang kuat bagi perusahaan. Yang kedua, karyawan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kolaborasi baru sekaligus menjaga keamanan data secara maksimal. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam mengurangi waktu untuk pengembangan perangkat lunak dan desain semikonduktor. Sehubungan dengan implikasi yang telah disebutkan, maka terdapat beberapa saran dalam melakukan pengembangan teknologi AI seperti yang pertama, perusahaan perlu terus memantau dan mengevaluasi implementasi AI internal mereka dengan mengumpulkan data dan matriks yang relevan tentang efektivitas, kinerja, dan dampak AI. Yang kedua, berikan pelatihan reguler kepada karyawan tentang keamanan data, praktik terbaik dalam mengelola informasi sensitif, dan pentingnya melindungi data perusahaan. Lalu yang ketiga, sebelum menerapkan AI secara luas, lakukan uji coba dan validasi ekstensif untuk memastikan kehandalan dan keamanan solusi AI yang dikembangkan. Selanjutnya mengenai rekomendasi, di mana terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan mengenai studi kasus tersebut. Di antaranya yang pertama, memasang sistem deteksi intrusi yang efektif untuk memantau dan mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan pada sistem AI. Sistem ini dapat memberikan peringatan dini dan membantu merespons dengan cepat jika terjadi kebocoran data. Yang kedua, pastikan kebijakan privasi yang ketat telah diterapkan untuk melindungi data pelanggan dan informasi sensitif lainnya. Pemenuhan peraturan privasi yang berlaku seperti GDPR atau General Data Protection Regulation juga sangat penting. Lalu yang terakhir mengenai kontribusi. Jadi, adanya pengembangan AI internal dalam perusahaan Samsung merupakan bukti komitmen perusahaan terhadap inovasi dan kemajuan teknologi. Dengan pengembangan AI in-house, Samsung membuka jalan menuju masa depan teknologi yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih efisien. Kontribusi terkait saran dan rekomendasi untuk studi kasus ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan agar dapat meningkatkan perusahaan yang lebih baik lagi di masa depan. Kesimpulannya, pengembangan AI in-house oleh Samsung merupakan langkah penting yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap inovasi dan kemajuan teknologi. Dengan memilih untuk mengembangkan AI mereka sendiri, Samsung dapat menyesuaikan solusi AI untuk kebutuhan spesifik perusahaan sekaligus menjaga kontrol total atas data dan informasi yang diproses oleh AI. Keunggulan pengembangan AI in-house terletak pada kemampuan Samsung untuk secara signifikan mengurangi waktu pengembangan perangkat lunak dan desain semikonduktor. Dengan menggunakan teknologi AI yang dikembangkan secara internal, Samsung dapat mengoptimalkan proses internal mereka, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kolaborasi antara karyawan sambil menjaga keamanan dan privasi data dengan tingkat yang maksimal. Sekian yang bisa saya jelaskan, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan menganalisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.